Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Mahasiswa-mahasiswi dan segenap pembelajar bahasa Arab rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita Qawaidul Imla fi Ashrati Durusin Sahlatin karangan Dr. Fahmi An-Najjar. Kita akan melanjutkan pelajaran kelima, Alif Al-Layyinah, halaman 20 sampai 22. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima, Al-Alif Al-Layyinah. Alif Layyinah. Ta'rif, pengertian. Apa yang disebut Alif Layyinah? Pengertian dari Alif Al-Layyinah, hiyal aliful maftuhu ma qablaha, yaitu alif yang di fathah huruf sebelumnya. Wa tuktabu bisyaklaini, dan ditulis dengan dua bentuk. Yang pertama, alif mamdudah, alif yang ditulis panjang, misal asa, khuta. Yang kedua, alif maksurah, alif yang berbentuk seperti ya tetapi tidak ada titiknya. Kalau ada istilah lain namanya alif bengkok. Misal sa'a, na'a. Baik, dari dua contoh ini, alif mamdudah dan alif maksurah, bisa kita perhatikan. Alif mamdudah, alif yang bentuknya tegak. Contohnya asa dan khuta. Alif maksurah, alif yang bengkok. Contohnya sa'a dan na'a. Kemudian alif-alif ini ya, kalau kita secara umum kita pelajari bahwasanya alif tegak atau alif mamdudah dan alif maksurah ini adalah semuanya gantian daripada huruf, yakni berupa huruf wawu dan ya. Jadi kalau alifnya itu tegak, maka itu gantian dari wawu. Sedangkan kalau alifnya itu maksurah atau bengkok, itu adalah gantian dari huruf ya. Ini juga ada dijelaskan pada kitab Qawaidul I'lal, kaidah pertama yang berbunyi idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima ubadilata alifan. Contohnya adalah sona wa ba'a. Asalnya soana wa baya'a. Jadi dalam kaidah i'lal, dalam ilmu yang lain, itu juga dijelaskan ketika ada wawu dan ya berharokat jatuh setelah harokat fathah, wawu dan ya tersebut adalah dalam satu kalimah, gandeng dalam satu kalimah, maka wawu dan ya itu harus diganti dengan alif. Adapun membedakan keduanya bisa kita pahami lagi bahwasanya kalau alif itu tegak atau mamdudah, itu adalah gantian daripada wawu. Sedangkan yang maksurah atau alif bengkok itu adalah gantian daripada huruf ya. Selanjutnya, mawadhi'ul alifil layyinah, tempat-tempat alif layyinah. Awalan fil asma. Yang pertama adalah pada isim-isim. Nomor 1, al-asma al-a'jamiyah,
isim-isim ajam. Jadi kata benda yang bukan dari bahasa Arab. Tuktabu alifan mamdudatan. Jadi alifnya, alif ditulis mamdudah, ditulis tegak. Misal yafu, ini yafa, ini asalnya adalah yafu. Yafu adalah sebuah kota pelabuhan kuno di Israel. Sebuah kota pelabuhan kuno di Israel. Yafu, tulisannya yafa, menggunakan alif mamdudah. Nama yang diambil dari bahasa selain bahasa Arab atau al-asma al-a'jamiyah. Kemudian ada Haifa. Haifa itu adalah kota di negara Israel. Haifa. Kemudian ada Faransa. Ada Faransa, Perancis. Rusia, Amerika. Ada arba'ati asma. Jadi selain tadi ada 4 yang dikecualikan menggunakan alif maksurah, ya, yakni Musa, Nabi Musa, Isa, Nabi Isa, nama, ya, Musa, Isa. Kasro adalah nama raja Persia Sasania. Kemudian ada Bukhara. Jadi kota yang terletak di sebelah tengah Uzbekistan. Yang kedua, al-asma al-mabniyah. Isim-isim yang mabni. Mabni maknanya tetap. Lawan dari mabni mu'rab. Jadi isim mabni itu isim yang huruf terakhirnya itu posisinya tetap. Dimanapun tempatnya dalam sebuah tarkib, ketika isim itu dihukumi mabni, maka dia akan tetap. Contohnya di sini ada contoh, ya, isim dhamir. Isim dhamir itu ketika adalah contoh begini, bihima. Jadi huruf terakhir dari dhamir huma itu kan tetap alifnya tetap sukun, itu namanya mabni. Jadi beda dengan lafadz rojulun. Rojulun nanti terkadang bisa menjadi rojulan, kalau kemasukan huruf jar menjadi bi rojulin, nah, itu namanya mu'rab. Sedangkan bihima itu ketika jar itu ya tetap mabni sukun. Kemudian ketika nasab iyahuma itu juga menjadi tetap mabni sukun. Kemudian fi halatir raf'i, ketika tingkah rafa huma begitu, itu tetap mabni sukun. Itu yang disebut dengan mabni. Baik, isim-isim mabni ini tuktabu kulluha alifan mamdudatan. Jadi ditulis semuanya, ditulis alif mamdudah, ya. Tapi nanti ada pengecualian. Secara garis besar yang di dalam kurung itu adalah ditulis mamdudah. Kita coba memberi contoh. Perlu diketahui mahasiswa-mahasiswa yang kami cintai, contoh yang ada pada kitab ini sebenarnya ada, menurut sepengetahuan kami, mahma, haitsuma itu bukan asma'ud dhamair. Jadi setelah kita lacak, kita cek, itu adalah min harfi syartin, huruf
syarat. Jadi untuk contoh yang nomor 2 ini kita jelaskan tersendiri karena yang di dalam kurung itu dengan misal, dengan contoh-contoh yang diberikan itu perlu diperjelas lagi. Baik, kita beri contoh asma'ud dhamair. Asma'ud dhamair al-munfasilah. Di sini kami memberi contoh isim-isim dhamir yang munfasil, yang terputus ya, yang munfasil. Ketika rofa, kita lihat rofa dhamir itu kan ada 12. Fi mahalli rafin bunyinya huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Yang bisa kita ambil adalah dhamir-dhamir yang belakangnya ada alif mamdudahnya atau ada alifnya. Di sini ada huma fi mahalli rafin huma antuma antuma ana. Kemudian di sebelah kiri ada keterangan huma yang pertama mudzakkar ghaib. Jadi maknanya mereka berdua, mudzakkar laki-laki. Huma yang kedua muannas ghaibah. Jadi untuk 2 orang perempuan ghaibah. Kemudian antuma mudzakkar mukhatab. Jadi mudzakkar kalian berdua, mudzakkar mukhatab. Jadi orangnya laki-laki ada di depan kita menggunakan dhamir antuma. Kalau 2 perempuan antuma sama muannas mukhatabah. Jadi melihat dari kondisi realnya yang ditunjuk itu laki-laki atau perempuan. Adapun dhamirnya sama, mirip, fungsinya saja ketika praktek harus bisa membedakan. Kemudian ada lafadz ana. Unzuru ayyuhat tullab wat thalibat. Perhatikan fi mahalli nasbin iyahuma iyahuma iyakuma iyakuma iyana ya. Yang tadi hanya ana, kemudian ketika mahal nasab kan menjadi iyaya. Nah, di sini tidak ada. Adanya di dhamir nahnu iyana. Sambil dibandingkan ketika tingkah rofa, nasab dan jar semuanya menggunakan alif mamdudah. Selanjutnya setelah asma'ud dhamair adalah isim isyarah. Isim isyarah adalah hadza huna. Hadza maknanya ini. Di situ ada alif mamdudahnya. Kemudian huna maknanya di sini lil makan al qarib ada alif mamdudah. Kemudian al-zarfiyah, hurufuz zarf. Di sini ada idza, ada baina, ada bainama, lamma. Kemudian yang sesuai dengan contoh ada lafadz mahma, ada haitsuma. Keduanya ini adalah harfu syartin menggunakan alif mamdudah. Dari yang kesekian ini, asma al-mabniyah ini ada yang menggunakan alif maksurah. Jadi yang selain tadi ada anna, mata, ula, anna, mata, ula. Anna ini isim syarat, tapi penulisannya menggunakan alif maksurah. Mata ismu syartin jazimin, isim syarat yang menjazamkan. Kemudian ula ismul isyarah. Al-ula ismu mausul bimakna alladzina. Yang ketiga adalah
al-asma al-arabiyah al-mu'arrabah, isim-isim yang diambil dari bahasa Arab atau isim-isim yang berbahasa Arab yang hukumnya mu'rab. Hamzah tuktabu alifan mamdudatan idza kana al-ismu thulatsiyan wa kana al-alifu munqalibatan an wawin. Jadi alif ditulis mamdudah ketika isim itu terdiri dari 3 huruf. Dan alif adalah gantian dari huruf wawu. Misal, contohnya al-hija bimakna al-aql. Al-hija asluhu al-hiju bimakna akal. Al-zura ay min fi'lil madhi zara ay zarawa. Zarawa bimakna malam telah tiba. Kemudian ar-ruba bidhammi awwalihi wa takhfifi tsanihi bimakna bukit wa huwa ma'ala minal ard. Kemudian ar-ridha min ar-ridwan ay asluhu wawun. Jadi ar-ridha ada yang radhiya yang asalnya adalah ya, radhiya ya radha ridhon. Di sini radhiya yang asalnya adalah ridwan bermakna kerelaan, keridhaan. Yang terakhir al-qafa kalimah asluha al-ism. Jadi al-qafa ini adalah kalimat isim karena ada alnya. Asalnya qafa fi suratin mufradin mudzakkarin wa jadruha qafawa. Jadi sebelum menjadi isim ini kalau asalnya adalah qafa fiilnya bentuk mufrad mudzakkar. Kemudian sebelum menjadi qafa itu asalnya adalah qafawa. Wajadruha dan strukturnya berubah menjadi qaf fa alif. Kemudian berubah menjadi isim ditambah dengan al menjadi al-qafa. Artinya adalah punggung kebalikan halaman sebelah kiri. Selanjutnya ba wa tuktabu alifan maqsuratan idza kana al-ismu thulatsiyan munqaliban an ya'in. Alif ditulis maqsurah ketika isim itu sulasi yang gantian dari huruf ya. Misal aza asalnya adalah azaya. Aza gunjingan atau menyakiti. Fata pemuda. Qiro ya. Ma yuqaddamu lidhaif. Jadi apa yang ditawarkan pada tamu itu maknanya qiro. Kalau melihat dari contohnya qiro, kita juga bisa menemukan lafadz yang hampir sama tapi harokatnya beda. Quro, qaf ra alif layyina, quro. Kalau lafadz quro itu adalah jamak dari qaryah. Qaryah desa, quro. Jadi kumpulan dari desa-desa. Quro. Kemudian al-muna asalnya adalah al-munayu. Al-munayu asalnya ya. Kemudian al-hudayu. Al-muna artinya harapan atau keinginan. Al-huda petunjuk. Al-qila
artinya penggorengan. Al-kilayu asalnya. Kemudian ada as-saroyu. As-saroyu. Jalan di tengah malam. Sayru amatal laili. Jalan-jalan malam. Kemudian kita lanjutkan halaman 21. Wa kadzalika fil asma al-aktsar minas sulasiyah. Dan demikian juga pada isim-isim yang lebih dari 3 huruf. Walaysa qablal alifi yaun. Dan sebelum alif bukan berupa huruf ya. Misal busyra. Kemudian balwa, jadwa. Dari ketiga contoh ini, busyra, balwa, jadwa ditulis dengan alif maksuro karena ia terdiri lebih dari 3 huruf. Yang kedua, sebelum huruf alif maksuro itu bukan berupa huruf ya. Itu maksudnya walaysa qablal alifi yaun. Jadi nanti kalau sebelum alif maksuro ya, itu nanti ada kaidah sendiri. Jadi ketika hurufnya lebih dari 3 huruf dan sebelum alif maksuro bukan ya, maka ditulis dengan alif maksuro kalimah ini. Busyra, balwa, dan jadwa. Busyra, berita baik atau kabar gembira. Balwa, musibah atau bala atau bencana. Jadwa, menggunakan, membantu atau bermanfaat. Kemudian fa'inkana, ini bawahnya, fa'inkana qablal alifi yaun, dan ketika fa'inkana, ketika sebelum alif itu berupa huruf ya, kutibat alifan mamdudatan, maka ditulis dengan alif mamdudah. Misal dunya, royan, muhayya atau muhayyan, khutoya atau khutoyan. Lafat-lafat ini ditulis dengan alif mamdudah karena sebelum alif berupa huruf ya. Dunya, roya, muhayya, khotoya. Dunya maknanya dunia, royan maknanya ar-rih at-thayyibah, angin yang bagus, muhayya maknanya paras, penampilan, khotoya maknanya kesalahan. Selanjutnya yang terakhir dari al-asma, ada asma'il a'lam selain isim-isim nama. Fa innaha tuktabu alifan maksuratan, maka alifnya ditulis dengan alif maksurah. Contohnya atau misal Yahya, Suraya, Roya. Yahya ini ditulis dengan alif maksurah, nama. Untuk nama harus ditulis dengan alif maksurah. Suraya ini nama, ditulis dengan alif maksurah. Roya juga begitu. Suraya kalau di kamus kita menemukan dengan alif mamdudah, Suraya. Kalau yang menggunakan alif mamdudah maknanya adalah tempat lampu gantung atau bintang 7 atau bintang kejora. Itu maknanya Suraya. Tetapi ketika menggunakan alif maksurah itu adalah nama. Atau kita balik,
ketika dibuat nama, maka Suraya harus ditulis dengan alif maksuro. Mahasiswa-mahasiswi, selanjutnya akan kita lanjutkan pada video selanjutnya untuk yang sanian fil af'al. Nanti linknya ada di bawah deskripsi. Syukron, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kita lanjutkan pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasilatuna, media berbagi ilmu.